Yang dimana kedua laptop gamingnya Lenovo ini ya punya prosesor dari AMD series, juga GPU-nya itu dari RTX series. Hey buddy, I'm Dell Alienware M15 R5. Call me Lenso ya, di ComsTech atau di Comments on Technology, segmen dimana gua membahas dan komenin berbagai macam hal seperti review, tutorial, dan news seputar teknologi. Video ini gua rekam ya, gua ambil pada tanggal 10 April 2021. ComsTech News kembali hadir dengan berita-berita menarik seminggu belakangan ini menurut gua, dan akan tayang pada tanggal 12 April 2021. So, gimana kawan-kawan kabarnya? Semoga kawan-kawan yang menonton video ini baik-baik aja, juga sehat-sehat aja. Jadi kita langsung masuk ke berita pertama yang datang dari Samsung nih kawan-kawan, dimana katanya kabarnya Samsung akan merilis smartphone terbarunya, yaitu Samsung Galaxy A82. Yang kita tahu ini adalah penerus pastinya dari si seri Samsung Galaxy A80 yang punya keunikan di mana kamera depan bisa jadi kamera belakang bisa jadi kamera depan. Dan ini Samsung Galaxy A82 ini akan rilis perdana di Korea Selatan tapi dengan nama Samsung Galaxy Quantum 2. Lalu bagaimana spesifikasinya? Dari beberapa yang gue baca, si Samsung Galaxy A82 ini ya punya layar H Super AMOLED sebesar 6,7 inch, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate sebesar 120 Hz. Chipsetnya pasti dari Qualcomm ya, yang terbaik, salah satu yang terbaik yaitu adalah Snapdragon 855. Punya RAM dan storage masing-masing 6/128 GB. Untuk ukuran baterainya ya sebesar 4500 mAh dengan fast charging bawaan 15 watt up to 25 watt. Nah, dari segi kamera gue belum dapat info ya, mungkin yang seperti tadi gue bilang di awal bahwa kayaknya dan harusnya sih mungkin akan mengikuti generasi sebelumnya di Samsung Galaxy A80, tapi tentu dengan peningkatan dan kualitas yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Jadi mungkin kita akan tunggu aja gebrakan dari Samsung di Samsung Galaxy A82. Dan juga gue hampir ketinggalan ya fitur-fitur lainnya ya yang sudah pasti akan ngikutin generasi seri A seperti A52, A72 ya. Itu punya sertifikasi IP67 ya, punya Dolby Atmos, punya micro SD jika terasa kurang, dan beberapa fitur-fitur menarik lainnya yang mungkin sudah ada juga di seri A52 ataupun A57 gitu kawan-kawan ya. Jadi belum ada informasi lebih lanjut ya, apakah ini juga akan datang ke Indonesia. Harusnya datang sih ya, toh kemarin A80 aja datang ke Indonesia ya. Jadi buat kawan-kawan yang nunggu ya, jadi kita tunggu aja pengumuman resmi dari Samsung, khususnya Samsung Indonesia, untuk kehadiran Samsung Galaxy A82 di Indonesia. Masuk berita kedua, singkat aja, dimana berita 2 ini ada datang dari Oppo ya. Kabarnya Oppo akan membuat sebuah smartphone itu tanpa port charging, mungkin berarti ngecasnya dengan wireless. Terus juga kameranya ada di dalam layar ya, jadi kamera depannya itu nggak kelihatan seperti smartphone pada umumnya. Terus juga kamera belakangnya juga nggak kelihatan. Gue nggak tahu dengan teknologi apa namanya, belum ada detail yang gue dapet ya, gue juga takut salah gitu. Terus dari gue pribadi, aneh gak sih kalau misalnya layar bawa HP itu kayak bawa kaca berjalan ya, semuanya kaca totally gitu, nggak ada unsur-unsur kayak kamera atau apapun itu kan. Tapi ya namanya juga teknologi makin berkembang dan kita juga harus makin terbiasa ya, harus bisa menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Siapa tahu ini juga bakal jadi tren ke tahun-tahun selanjutnya, dan kita tunggu kehadiran smartphone ini ya. Gue juga belum tahu apa namanya dari si Oppo yang nggak ada port chargingnya, nggak ada kameranya, nggak kelihatan kamera di dalam layar dan lain sebagainya gitu kawan-kawan ya. Nggak sabar sih mau ngeliat prototipenya juga gitu kan, walaupun memang di beberapa kayak OnePlus punya prototipenya, Vivo juga punya prototipenya, dan beberapa smartphone lainnya gitu ya. Lanjut nih kawan-kawanku semuanya ke berita ketiga di minggu ini, itu juga datang dari Oppo, masih yang akan merilis smartphone terbarunya, itu Oppo A35 nih ya kan, yang dimana smartphone itu mengincar pasar entry level ya, buat yang basic-basic aja gitu, tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari.
Smartphone-nya itu adalah smartphone A35 ya, punya layarnya 6,52 inch untuk spesifikasinya nih. Terus resolusinya HD+, punya chipsetnya dari MediaTek yaitu MediaTek Heyyooo P35, punya RAM dan storage masing-masing 4/128 GB. Baterainya juga cukup besar yaitu 4230 mAh dan sudah ditanam oleh Android 11 dan UI-nya adalah Color OS yang punya Oppo nih kawan-kawan ya. Untuk masalah harga ya sekitar 2,8 jutaan ya. Jadi kita tunggu aja kedatangan dari Oppo A35 di Indonesia gitu. Oppo lagi pokoknya produsen smartphone tuh lagi gila-gilanya mengeluarkan semua lini-lini terbaiknya di tahun ini. Apalagi mau puasa ya, terus mungkin lebaran ngincar smartphone baru dan lain sebagainya. Ini tuh kayak kesempatan emas buat para produsen ya. Mungkin memang akan ada jadwal juga ya sebelum lebaran tiba-tiba sudah boom ada smartphone keren lainnya ya. Jadi mengocek THR gitu kawan-kawan ya. Oke, kita geser sedikit ke berita laptop di mana gua ada berita dari Lenovo nih. Lenovo kembali menghadirkan lini laptop gamingnya yaitu adalah Lenovo Legion 7 dan Lenovo Legion 5 Pro nih kawan-kawan ya. Yang dimana kedua laptop gamingnya Lenovo ini ya punya prosesor dari AMD series juga GPU-nya itu dari RTX series. Di antaranya ya beberapa detail, beberapa spesifikasi utamanya yang akan gue bacakan atau gue infokan adalah untuk Lenovo Legion 7 punya prosesor 8 core AMD pastinya Ryzen R9 5900HX. GPU-nya Nvidia GeForce RTX 3080 16GB GDDR6X, punya RAM dan storage masing-masing 32GB dan 2TB SSD. Sedangkan Legion 5 Pro punya prosesor 8 core AMD Ryzen R7 5800H, GPU-nya Nvidia GeForce RTX 3070 6GB GDDR6, punya RAM dan storage masing-masing 32GB dan 1TB SSD. Itu beberapa spesifikasi utama ya yang gue sebutkan tadi. Mungkin detailnya bisa kawan-kawan baca atau mengunjungi websitenya Lenovo dan bisa baca di link yang udah gue kasih di deskripsi nih kawan-kawan ya. Oh ya, di setiap pembelian dari Lenovo Legion 7 ataupun Lenovo Legion 5 Pro ini kawan-kawan akan dapat bonus dari headset, dapat dapat tasnya juga, terus dapat mouse-nya juga dari seri Legion-nya si Lenovo. Bonusnya cukup banyak lah ya. Untuk harganya di Lenovo Legion 7 ini dibanderol 36 jutaan, juga Lenovo Legion 5 Pro di harga 26 jutaan. Dan kelewat bahwa Lenovo Legion 7 dan Lenovo Legion 5 Pro ini udah rilis di tanggal 6 April 2021 ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan tertarik mungkin bisa disisihkan uang tabungannya ya, dan atau sudah memang ngincer si Lenovo Legion series ini, bisa kawan-kawan langsung beli aja nih kawan-kawan ya. Untuk detailnya sekali lagi ada di deskripsi jika kawan-kawan ingin melihat secara keseluruhan apa saja yang diberikan sama laptop Lenovo Legion 7 dan Lenovo Legion 5 Pro dari laptop gamingnya Lenovo ini ya. Terbalik-balik terus ya. So, berita terakhir untuk menutup ComsTech News minggu ini ya masih dari laptop, yaitu di mana Dell Alienware ya yang telah sekian lama ya sudah kurang lebih 14 tahun menggunakan prosesor Intel untuk laptop gamingnya. Sekarang Dell Alienware memutuskan untuk mengubah prosesornya menjadi AMD karena sebelumnya sudah pakai Intel, sekarang pakai AMD. Dan apa itu laptopnya? Laptopnya adalah Alienware M15 R5 nih kawan-kawan ya. Untuk beberapa spesifikasi utamanya ya dari si Alienware M15 R5 ini yang akan rilis pada 20 April 2021 di US, punya prosesor AMD Ryzen 5000 series up to Ryzen 9 5900HX. Punya GPU-nya juga dari Nvidia GeForce RTX series up to di RTX 3070 dari info yang gua baca. Sedangkan RAM-nya itu sebesar 32GB ya, juga storage-nya up to 6TB berjenis PCIe M.2.
So, belum ada info yang gue dapat apakah laptop ini akan hadir juga di Indonesia ya. Kalaupun hadir, harganya kisaran 26 jutaan something, mungkin bisa 30 jutaan juga tergantung seri yang dikeluarkan oleh Dell Alienware ke Indonesia. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin juga ada fanbase-nya di sini dari Alienware, ditunggu aja kehadiran di Indonesia. Atau mungkin bisa juga beli di e-commerce luar negeri kali kawan-kawan ya. Tapi resmi gak sih? Jatuhnya enggak dong. Harusnya kalau resmi Indonesia akan punya harga di Indonesia. Nah, itu dia beberapa berita minggu ini yang bisa gue sampaikan. Mulai dari beberapa smartphone seperti Samsung Galaxy A82, ada Oppo yang akan melakukan smartphone barunya yang mempunyai teknologi mutakhir tersebut. Ada Oppo A35 dengan pasar entry levelnya ya, terus ada juga Lenovo Legion series dan juga Dell Alienware yang pada akhirnya setelah 14 tahun lamanya menggunakan Intel, sekarang menggunakan prosesor dari AMD series gitu kawan-kawan ya. So, jika kawan-kawan ingin membaca beritanya, gue dapat dari mana, itu linknya udah gue taruh di deskripsi. Juga kalau kawan-kawan tertarik dengan beberapa berita yang tadi gue sampaikan, juga udah ada timestampnya jika ingin menonton ulangnya. Semoga ComsTech News minggu ini bermanfaat buat kawan-kawan ya. Jadi kita akan bertemu di ComsTech berikutnya. Thank you very much, be well and be happy, have a nice day, and dadah!